Selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Eksplorasi Aspek Etnomatematika pada Rumah Adat Kampung Sawu, Nusa Tenggara Timur. Nama peneliti Maria Justina Naga dan Suwarsono. Rumusan masalah: bagaimana aspek-aspek fundamental matematis yang terdapat pada rumah adat Kampung Sawu. Tujuan untuk mengetahui aspek-aspek fundamental matematis yang terdapat pada rumah adat Kampung Sawu. Jenis penelitian kualitatif. Review. Pendahuluan. Pendidikan dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam masyarakat, sedangkan budaya merupakan kesatuan untuk utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai dan idenya dihayati oleh sekelompok manusia di suatu lingkungan hidup tertentu dan di suatu waktu tertentu. Nilai budaya penting untuk ditanamkan pada setiap orang sejak dini agar setiap individu mampu memaknai dan menyadari pentingnya nilai budaya dalam setiap aktivitas kehidupan. Penanaman nilai budaya bisa dilakukan melalui lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pendidikan. Budaya menggambarkan ciri khas suatu daerah dengan keunikan masing-masing. Matematika tidak hanya dipelajari di sekolah, tetapi sebenarnya matematika secara tidak langsung telah dikenal sebelum dalam lingkungan masyarakat. Secara tidak langsung, masyarakat telah mengenal matematika dalam aktivitas keseharian mereka, misalnya menghitung, mengurungkan bilangan, dan mengukur. Salah satu alternatif pembelajaran yang menarik dan menyenangkan adalah pembelajaran matematika berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya memberikan ruang kepada siswa untuk memberikan solusi secara kontekstual berdasarkan pengalaman siswa sebagai bagian dari suatu masyarakat budaya. Etnomatematika merupakan sebagai suatu pendekatan yang mengkaitkan antara matematika dengan budaya. Pengaitan ini diharapkan mampu meningkatkan kecintaan siswa terhadap budaya, sehingga membuat siswa dapat mengetahui manfaat matematika dalam perspektif budaya. Kencanawati dan Irwan 2017. Etnomatematika adalah cara-cara tertentu yang dipergunakan oleh suatu masyarakat atau kelompok budaya dalam aktivitas matematika. A. Kebudayaan. Budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Koenjarningrat 2000. Koenjarningrat membedakan adanya 3 wujud dari kebudayaan, yaitu wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dan dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. B. Etnomatematika. Etnomatematika oleh De Ambrosio pada tahun 1977 berupa panggilan sejarah matematika dari budaya sendiri dan psikologi pembelajaran serta mengajarkan anak bangsa sendiri. Menurut Bartson 1994, etnomatematika merupakan kajian yang meneliti secara sekelompok orang dari budaya tertentu dan memahami, mengekspresikan, dan menggunakan konsep-konsep serta praktek-praktek kebudayaan yang digambarkan oleh peneliti sebagai suatu yang matematis. Objek kajian etnomatematika didapat dengan 2 cara, yaitu menginvestigasi aktivitas matematika yang terdapat dalam kelompok budaya tertentu, yang berikut mengungkap konsep matematika yang terdapat dalam aktivitas tertentu. Yang C. Aktivitas fundamental matematis menurut Bishop. Bishop mengidentifikasi 6 aktivitas fundamental matematis di mana matematika muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, counting atau perhitungan. Penggunaan cara yang sistematis untuk membandingkan dan menghitung fenomena diskrit. Contoh banyak komponen dalam rumah adat. Yang kedua, measuring
atau pengukuran. Mengkuantifikasikan suatu kualitas dengan menggunakan suatu alat. Contoh mengukur volume, panjang, dan waktu. Yang ketiga, lighting atau lokasi. Mengeksplorasi suatu lingkungan spasial dan mengkonseptualisasikan dengan model diagram dan seterusnya. Contoh, membuat peta dari suatu lingkungan. Yang berikut, designing and building atau merancang dan membangun. Menciptakan suatu bentuk atau benda sebagai suatu objek. Yang berikut, planning atau bermain. Mengikuti suatu aturan tertentu, contoh catur dan remi, dan sebagainya. Yang berikut, explaining atau penjelasan. Menjelaskan fenomena atau gejala yang berupa fenomena religius, enigmatic, scientific, contoh logika. D. Rumah adat Kampung Sawu. Rumah adat adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Dan secara khusus rumah adat bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal bagi sebuah keluarga di mana di dalamnya terjadi interaksi hubungan antara anggota keluarga, makan, tidur, dan aktivitas lainnya. Setiap daerah atau suku di Indonesia memiliki bentuk rumah yang berbeda-beda. Bentuk rumah di setiap suku ini menandakan bahwa di setiap suku memiliki adat yang berbeda-beda. Rumah adat merupakan bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Rumah adat ialah salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dan sebuah komunitas suku atau masyarakat. Rumah adat mempunyai bentuk dan arsitektur masing-masing daerah sesuai dengan budaya adat lokal. Rumah adat pada umumnya dihiasi ukiran-ukiran indah. Pada zaman dahulu, rumah adat yang tampak paling indah biasa dimiliki para keluarga kerajaan atau ketua adat setempat menggunakan kayu-kayu pilihan, dan pengerjaannya dilakukan secara tradisional melibatkan tenaga ahli di bidangnya. Banyak rumah-rumah adat yang saat ini masih berdiri kokoh dan sengaja dipertahankan dan dilestarikan sebagai simbol budaya. Salah satu budaya masyarakat Maupogo yang masih dilestarikan adalah rumah adat. Rumah adat yang terletak di tengah-tengah kampung Sawo ini disebut Saoyenda. Saoyenda adalah sebuah bangunan tempat pemujaan dan membawa persembahan kepada leluhur. Di dalam rumah atau sao biasanya diletakkan tanduk hewan yang menjadi persembahan dalam upacara adat yang terjadi dalam kampung tersebut. Di dalam rumah atau sao biasanya diletakkan tanduk hewan yang menjadi persembahan dalam upacara adat yang terjadi dalam kampung tersebut. Patung kuda atau jarayenda diartikan sebagai pelindung kampung dan juga diartikan sebagai sarana akselerasi transportasi saat itu. Hasil dan pembahasan. Rumah adat atau saoyenda telah ada sejak zaman dahulu dari nenek moyang. Saoyenda digunakan untuk menyimpan kepala kerbau yang disembelih pada saat upacara pehba. Rumah adat ini digunakan untuk menyembah atau menghormati para leluhur. Rumah adat Saoyenda menjadi model dalam proses pembuatan rumah-rumah yang ada dalam kampung Sawu atau rumah masyarakat Sawu. Dalam adat istiadat masyarakat Sawu terdapat satu kepala suku atau masa nualaki olah. Dalam adat kampung Sawu terdapat dua suku, yaitu suku Sawu dan suku Obo. Setiap suku terdapat anggota-anggota sukunya atau ngapi. Setiap anggota suku dipimpin oleh satu orang yang dinamai kepala ngapi atau soma. Suku Sawu dan suku Oba masing-masing memiliki 11 anggota suku, sehingga terdapat 22 anggota suku. Dalam anggota terdapat banyak kepala keluarga, biasa lebih dari 2 kepala keluarga. Untuk membangun rumah adat terdapat beberapa ritual yang perlu dilakukan, dan puncak dari ritual tersebut dinamakan peba. Dalam upacara peba akan dilaksanakan penyembelihan kerbau sebanyak 23 ekor. Makna dari kerbau adalah sesajian yang dipersembahkan untuk menghormati para leluhur. Kerbau melambangkan pahlawan dikarenakan kerbau adalah binatang piara yang paling besar, kokoh, dan kuat. Kita lihat pada gambar yang pertama rumah adat
Saoyenda. Terdapat rumah besar ende atau ende yang digunakan untuk menyimpan hasil panen masyarakat. Setiap kali masyarakat Kampung Sau memanen hasil tani, haruslah mempersembahkan sebagai dari hasil tersebut kepada leluhur. Sebagian hasil panen tersebut haruslah disimpan dalam rumah besar atau ende. Patung laki-laki dan perempuan atau anadeo yang bertelanjang yang merupakan lambang karena manusia berkembang dari satu laki-laki dan satu perempuan. Sedangkan mengapa mesti patungnya telanjang? Karena pada dasarnya manusia pertama hadir di dunia dalam keadaan tidak berpakaian. Tanda persatuan atau PO yang berupa pohon hidup yang berada di tanghetang kampung. Jayayenda atau kuda yang ditunggangi oleh seseorang adalah tanda keperkasaan dalam peperangan. Proses pembuatan rumah adat. Rabataka, upacara proses mengasah parang dan kapak untuk digunakan dalam menyembelih babi. Darah babi tersebut akan diteteskan ke parang dan kapak yang sudah tajam. Wecarea, proses mengelilingi rumah adat yang dilakukan oleh semua anggota suku dan pemberian makan kepada nenek moyang. Pencarian kayu di hutan dengan kriteria bahwa kayu kelas uwirua atau kayu yang keras. Kayu yang dipilih dengan ukuran 3 meter. Sebelum kayu dipotong, akan diadakan upacara dengan membunyikan gong dan gendang serta adanya tarian melingkari kayu yang akan dipotong. Kayu yang sudah dipotong akan dibawa ke kampung dan akan diukir. Ukiran tersebut berupa motif nenek moyang antara lain masyarakat adat atau rakyat yang dibentuk wajik panglima atau kelabang kepala adat. Lielande, prajurit atau anak panah. Kayu yang tersebut harus disirami dengan darah babi. Alang-alang digunakan untuk membuat atap rumah. Setiap anggota suku menyediakan alang-alang selama proses pembuatan atap rumah. Setelah pembuatan atap rumah selesai akan diadakan upacara penyiraman atau endoiai yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang punya hubungan sebagai ipar. Penyiraman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan diri jika melakukan kesalahan selama proses pembuatan rumah adat. Setelah itu diadakan secara bebas selama 2 hari yang harus diikuti oleh semua warga yang tinggal di wilayah Sau. Adapun beberapa ritual yang dijalankan selama upacara beba, antara lain Gakagkaba merupakan upacara penarikan kerbau dari ujung kampung menuju tempat upacara adat tempatnya di pohon hidup atau PO. Kerbau yang disediakan sebanyak 23 ekor. Dalam adat Kampung Sau terdapat 2 suku yaitu suku Sau dan suku Obo. Suku Sau mempunyai anggota suku sebanyak 11 dan suku Obo juga mempunyai anggota suku sebanyak 11. Kerbau akan ditarik menuju pohon dan tali yang dililit di leher kerbau akan direntang dan dimasukkan pada lubang terlarang atau liapie. Kemudian diikat. Setiap kerbau akan diarahkan atau digiringi secara berurutan sesuai dengan urutan anggota suku dalam Kampung Sau atau dinamakan upacara Masokaba. Yang berikut Endawi Nedra merupakan upacara tarian adat dengan mengelilingi api unggun dan menyanyikan lagu daerah setempat yang dilakukan pada malam hari. Upacara ini hanya bisa dilakukan oleh anggota suku Sau. Masyarakat umum diundang untuk menyaksikan upacara tersebut dari jauh. Hal ini merupakan suatu aturan atau adat istiadat yang dibuat Kampung Sau. Yang berikut keesokan paginya dilanjutkan dengan penyembelihan kerbau. Sebelum akan dilaksanakan secara Bebei dan Jai merupakan tarian adat Ngakekeo. Tarian ini hanya diikuti oleh anggota-anggota suku beserta pasangannya atau istrinya. Tarian ini dilakukan di depan pohon hidup atau peo. Kontribusi aktivitas fundamental matematis. Yang pertama, aktivitas perhitungan. Yang kedua, aktivitas pengukuran. Yang ketiga, aktivitas merancang dan membangun. Yang keempat, aktivitas menjelaskan. Berikut aspek-aspek matematis rumah adat Saoyenda dan tarian adat Bebi dan Jai. Seperti yang terdapat pada gambar di atas, terlihat bahwa menari
harus berpasang-pasangan atau suami istri. Materi yang berhubungan dengan aspek atau aktivitas tersebut di sekolah adalah fungsi pemetaan. Kerbau. Terlihat pada gambar bahwa kerbau tersebut diurutkan berdasarkan urutan anggota suku. Materi yang berhubungan dengan aspek atau aktivitas tersebut di sekolah adalah membilang. Yang berikut data kuantitatif dengan judul Analisis kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari gaya kognitif siswa pada model Project Based Learning bernuansa etnomatematika. Nama peneliti Endra Arif Prabawa dan Jai Nuri. Rumusan masalah, bagaimana keefektifan pembelajaran dengan model Project Based Learning bernuansa etnomatematika dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, bagaimana pemecahan masalah siswa ditinjau dari gaya kognitif. Tujuan mengetahui keefektifan pembelajaran dengan model Project Based Learning bernuansa etnomatematika dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau dari gaya kognitif. Jenis penelitian kuantitatif review. Matematika mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai alat bantu dalam penerapan pada disiplin ilmu lain maupun sebagai sarana berpikir logis, analitis, kreatif, dan sistematis. Suherman dan kawan-kawan 2003 halaman 25-26 berpendapat bahwa matematika tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri sebagai suatu ilmu, juga untuk melayani kebutuhan ilmu pengetahuan dalam pengembangan dan operasionalnya. Matematika memiliki peran utama dalam proses belajar. Salah satu kemampuan yang harus ditingkatkan adalah kemampuan pemecahan masalah sebagai bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill atau HOTS. Polya 1997 mengungkapkan bahwa terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menentukan rencana. Yang ketiga, melaksanakan sesuai rencana. Yang keempat, memeriksa kembali. De Ambrosio 1985 menyatakan bahwa etnomatematika adalah praktik matematika dari kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan dapat dianggap sebagai studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan pada setiap kebudayaan. Hasil penelitian ini diuraikan dalam 2 tahap, yaitu penelitian kuantitatif dan pada tahap penelitian kuantitatif, peneliti menguji keefektifan pembelajaran dengan model PJBL bernuansa etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang pertama, uji kesamaan rata-rata. Yang kedua, uji ketuntasan yang meliputi uji ketuntasan klasikal atau proporsi dan uji ketuntasan rata-rata. Yang ketiga, uji perbedaan rata-rata dan uji persyaratan meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Nilai signifikan uji normalitas dan homogenitas pada tes awal kemampuan pemecahan masalah masing-masing adalah 0,652 lebih besar 0,05 dan 0,939 lebih besar 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data tes awal kemampuan pemecahan masalah berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen. Pada uji kesamaan rata-rata diperoleh nilai pada equivalence assumed yaitu 7,608 lebih besar 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa rata-rata kemampuan awal pemecahan masalah pada kelas eksperimen sama dengan rata-rata kemampuan awal pemecahan masalah pada kelas kontrol. Nilai Z pada uji ketuntasan klasikal diperoleh Z hitung sama dengan 1,75 sedangkan Z tabel 1,65, sehingga Z hitung lebih besar Z tabel, maka dapat dinyatakan bahwa 75% peserta didik pada kelas yang diajar menggunakan model PJBL bernuansa etnomatematika tuntas secara klasikal. Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen adalah 83,93
dengan nilai standar deviasi S sama dengan 12,19 dan jumlah peserta didik. Nilai T pada uji ketuntasan rata-rata diperoleh T hitung sama dengan 2,57 sedangkan T tabel sama dengan 1,70 sehingga T hitung lebih besar T tabel, maka dapat dinyatakan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas eksperimen lebih KKM. Nilai signifikan uji normalitas dan homogenitas pada tes kemampuan pemecahan masalah masing-masing adalah 0,070 lebih besar 0,05 dan 0,709 lebih besar 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dapat tes kemampuan pemecahan masalah berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen. Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen dan kontrol berturut-turut adalah 83,93 dan 76,93. Dengan varians berturut-turut adalah S12 149,65 dan S22 sama dengan 146,34. Hasil analisis uji beda rata-rata kemampuan pemecahan masalah diperoleh nilai standar deviasi gabungan S sama dengan 1,66 dengan T hitung 15,82 sedangkan T tabel sama dengan 1,67 sehingga T hitung lebih besar T tabel, maka dapat dinyatakan bahwa masalah kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol. Kontribusi analisis dilakukan pada 2 butir soal yang masing-masing berkategori sedang dan sukar. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah yang diperoleh pada masalah 1 dan 2 sesuai dengan tahap pemecahan masalah. Beliau ditampilkan pada gambar. Gambar 1 merupakan interpretasi skor setiap tahap pemecahan masalah pada subjek FD dan FI. Tahap 1 adalah memahami masalah, tahap 2 adalah merencanakan penyelesaian masalah, tahap 3 adalah melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan tahap 4 adalah memeriksa kembali. Berdasarkan hasil triangulasi data pekerjaan dan wawancara siswa dapat fakta bahwa subjek FDL kurang mampu dalam menyusun rencana pemecahan masalah berdasarkan fakta yang diberikan pada soal yang mengurutkan informasi. Hal ini berkaitan bahwa subjek FDL kurang mampu menyelesaikan masalah sehingga tidak mampu memeriksa kembali hasil pemecahan masalah yang telah disusun. Yang berikut gambar 2. Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa subjek FDL kurang mampu dalam memanipulasi aljabar untuk menentukan penyelesaian yang tepat. Meskipun FDK mampu memahami masalah dan merencanakan dengan baik, namun FDK kurang mampu melaksanakan rencana penyelesaian. Hal ini mengakibatkan subjek FDK kurang mampu menentukan penyelesaian pada tahap memeriksa kembali. Subjek FIL mampu memahami masalah, merencanakan penyelesaian hingga melaksanakan rencana dengan sangat baik dan memahami setiap kekurangan maupun setiap indikator pada tiap tahap, namun subjek FIL kurang mampu memeriksa kembali hasil pemecahan masalah yang telah dilakukan. Inilah hasil saya, sekian dan terima kasih. Selamat siang.